katanya itu kita tuh kalau nanti di menuju hari H gitu ya. Di akhirat tuh katanya orang yang justru dikasih amanah rezekinya banyak itu masuk surganya itu terakhir karena kita banyak yang ditanyain. Di auditnya gitu. lama sama Allah. Ibu akuntan kan tahu. Assalamualaikum, selamat datang di Syafiq Talk Series Sejalan Dengan. Senang sekali hari ini kita bisa sejalan dengan Mbak Analisa Widianingrum, CEO APDC Indonesia. Hai Mbak Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk. Kita protes ya cipika-cipiki. Luar biasa. Sejalan dengan Analisa akan mengulas beragam cerita menarik tentang pengalaman Mbak Analisa dalam mengelola keuangan syariah, dikemas secara mendalam dan interaktif, dan dipandu oleh saya, Dian Kartika Rahajeng. Ini aku mau ikut kelas, Mbak mau ngajar? Enggak, aku jadi murid gitu. Jadi harus aku gitu, kaget belajar gitu. terus, selevel Mbak Sampai Ana aku baca gitu loh. bukunya Mbak, aku baca buku pasar modal syariah waktu itu. Mantap, jadi Ada benar-benar bukunya. sumber dimanapun kalau mau buku juga banyak, kemudian teman-teman juga financial planner juga bisa gitu kan. Tapi sekarang jadinya rasanya gimana nih Mbak, akhirnya bisa Lebih mengalahkan Jadi kita tuh lebih tenang sama ini Mbak, lebih semangat kerja. Aku nggak tahu kenapa, karena dulu kayak kerja itu kita nggak tahu kerja ini buat apa. Apakah cuma buat makan besok sore? Enggak kan, kita punya tujuan, punya purpose gitu. Nah purpose inilah yang akhirnya tuh kayak the reason why I do what I do, kayak wake up in the morning and then inget aja, aduh anakku besok pakai selempang di Harvard gitu. Ini kayak emak-emak banget ya. Terus apa di Stanford, apa di mana pun anak, yang penting mama bisa nabung buat enggak, kamu, keren dan ada mama bisa foto. jalan-jalan. Itu sih Mbak, jadi lebih semangat Bener. kerja, lebih tenang, karena kita kayak, oh ternyata bisa ya kita punya dana darurat, ternyata bisa ya kita punya produk investasi gitu sih Mbak. Luar biasa. Aku ingin move on ke tadi loh, memang Mbak sudah benar-benar membagi antara saving, investing gitu ya, sama playing. Jangan lupa giving juga gitu. Giving to me maksudnya Mbak. Kalau giving itu masuk ke dalam living cost kalau aku. Jadi oke. zakat itu adalah kewajiban yang memang harus ada dalam kebutuhan hidup kita. Jadi itu nggak aku masukin ke playing, nggak masukin ke saving atau giving, jadi masuknya ke living cost Mbak. Aku sleeping aja deh Mbak. Itu persentase paling besar sih gitu, dan biasanya aku kayak kalau lagi dapat banyak, ini bisa banyak nih, berarti akhirnya living cost-nya itu bisa berkurang, tapi zakat kita lebih banyak, kayak gitu. Aku tuh tertarik banget tadi Mbak Ana bilang, ini aku nggak nabung Mbak, ini aku investing. Bedanya apa emang Mbak? Kalau nabung itu aku nggak tahu sih Mbak, sebenarnya hampir mirip ya gitu. Cuma kalau nabung itu terkait sama return ya. Kayaknya kalau aku, pandanganku nabung itu adalah ya tabung konvensional, aman gitu Mbak. Ya uang itu bisa, tapi kan kita ada potongan tuh. Emak-emak ya. Kecuali ada loh memang produk di bank syariah yang nggak pakai potongan. Nah, itu aku juga suka banget tuh. Jadi aku juga beralih ke bank itu Mbak. Nah kalau ini investing, jadi artinya ya kita memperoleh satu keuntungan yang didapatkan dari return yang memang itu secara syariah dikelola oleh orang yang dipercaya gitu. Oke, jadi memang peruntukannya dan memang bagaimana nanti kita mengelolanya juga beda ya. Satu memang hanya saving, mengamankan dalam tanda kutip tadi Mbak Ana benar banget ya, mengamankan. Yang satunya memang mengelola supaya rencana kita untuk itu bisa tercapai nantinya dalam periode tersebut. Baru sadar kacamata belum dipakai tadi. Apa-apa Mbak, emang nggak shining shimmering? Kayak ala-ala gitu ya. Kita harus nge-soft ini. Makanya aku lihat terus nih Mbak, sekalian ngaca. Tapi itu Mbak, saving beneran kita harus mengalokasikan, karena memang pos-posnya memang harus tertentu dan memang harus paham juga tujuannya. Nah, kalau menurut Mbak, pos-pos tadi, proporsi dana, gitu kira-kira gimana Mbak cara mengalokasikannya ya? Ini menarik sih Mbak. Dulu sih aku 60% dari penghasilanku untuk living, ya, 10% untuk zakat, ya, untuk giving itu. Jadi 70% itu living. Living itu termasuk giving tadi. Terus kemudian untuk saving
itu dulu cuma 10% jujur. Aku termasuk tipe yang agak hedon dan the element of fun dalam hidup itu penting. Well, jadi we should be makanya indeed gitu. Kesehatan mental gitu ya. playing kita lumayan lebih banyak daripada investing. Itu dulu sebelum pandemi. Jadi kayak bisa wah liburan ke sini, wah liburan ke sana gitu kan. Nggak tahu ya, dulu ngerasa ya memang aku kan karena sering keluar kota, jadi quality time sama pasangan dan anak itu penting. Jadi kita kayak buat apa sih capek-capek tapi aku nggak pernah punya waktu sama mereka. Jadi 20% itu dulu buat playing kita, liburan dan lain sebagainya. Ternyata pandemi pemirsa nggak bisa kemana-mana. Jadi 20% ini aku bagi mbak, 10% alhamdulillah. Ya ini bukan maksud sombong ya gitu, maksudnya pandemi ini kan banyak yang saudara aku deket, keluarga deket tuh banyak yang juga dapat dampak, susah juga nyari uang. Jadi memang 20% saya pengen playing tadi, 10% aku tambahin buat alokasi giving, 10% aku tambahin buat investing gitu sih. Oh, that's very enough actually. Soalnya kadang kita lagi dapat mudah itu bisa jadi amanahnya juga banyak gitu. Bener. Nah, di itu sekitar kita. Menyalurkan gitu ya, karena emang itu adalah haknya untuk yang lain juga. Bener takut sih, takut karena kan aku tuh pernah dengar katanya Ustadz ya, aduh ini ala-ala bulan suci Ramadan ibu ya, kita pengajian sendiri. Jadi, katanya itu kita tuh kalau nanti di menuju hari H gitu ya, di akhirat tuh katanya orang yang justru dikasih amanah rezekinya banyak itu masuk surganya itu terakhir karena kita banyak yang ditanyain. Di auditnya gitu. Lama sama Allah. Ibu akuntan kan tahu. Luar biasa ditanyain dapat dari mana, buat apa gitu ya. Apakah benar-benar bisa ini? Dan aku merasa memberi itu penting dan yang paling penting juga mengelola keuangan kita tuh juga dipertanggungjawabkan loh. Maksudnya kita kerjakan juga ibadah mbak. Lah kalau kita nggak kerja gimana kita bisa ngebagi ke orang, gimana kita bisa memiliki hidup yang bermakna dengan anak-anak yang supaya sekolahnya bagus, supaya mereka jadi anak yang soleh-soleha. Jadi kan itu tuh harus bisa tersinergi gitu dan itu tidak mudah pemirsa. Kenapa mbak? Butuh effort sih mbak untuk komit, disiplin dan tadi kembali ke purpose-nya tadi gitu. Jadi tujuannya apa? Aku selalu ingat itu terus sih. Karena sebenarnya aku jadi tertarik nih. Bukannya memang itu sangat dinamis ya, maksudnya mungkin aku lagi bisa makasih banyak gitu kan, tapi satu sisi gimana caranya Mbak Ana konsisten bahwa tapi kan nanti aku juga mau ini loh, ini kan tabungan ke Harvard juga penting nih gitu kan. Manusiawi banget Mbak, manusiawi banget. Itu aku biasanya komunikasi sama suami sih. Jadi kan kita ada 2 pintu ya, pendapatan kita nggak cuma dari istri gitu, kita kan sebenarnya supporting suami aja gitu. Nah aku selalu komunikasi sama dia. Ini ada saudara yang butuh nih, tapi aku juga butuh untuk nabung. Atau misalnya kita lagi butuh untuk ini nih mendadak kan kadang-kadang banyak yang nggak terduga gitu ya mbak ya gitu. Terus itu yang akhirnya membuat kita jadi ngerasa harus bisa komit aja sama yang tadi berapa persentase. Oh ya aku belum sempat cerita 60% living cost itu juga termasuk dana darurat. Jadi dana darurat harus ada ya, harus ada. Jadi living cost itu bagiannya tuh banyak mbak, kalau di bawah gitu banyak. Makanya kan walaupun dibagi jadi 3, tapi ada 7 rekening. Karena satu rekening yang tadi living cost itu terdiri dari 3 rekening. Pengeluaran keuangan, kayak belanja bulanan, bayar SPP anak, bayar mbak, pokoknya yang listrik gitu-gitu. Itu di situ. Terus dana darurat itu kalau diamankan, disarankan tuh kalau bisa tuh kayak ya at least lu ketika nggak kerja setahun tuh bisa punya gaji gitu, katanya jadi gitu. Persentasenya dari situ ya, dari setahun situ. Itu ya? Bebas sih, kalau uangnya banyak ya 2 tahun, 3 tahun boleh. Tergantung kalau nggak ada uangnya. At least 1 bulan bisa makan gitu. Pokoknya harus ada dana darurat tuh, jadi itu penting diadakan. Keringetan langsungan di dana daruratnya. Kalau dipikir pusing mbak, dijalanin aja. Sih, bener banget. Terus